Endless Talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cendekia semua. Jumpa lagi bersama saya di Endless Talk Podcast. Kali ini kita ada tamu yaitu Ibu Dini Ardianti, Esos MIKOM, kandidat doktor dari Unpad, Fakultas Fikom. Dan beliau adalah dosen ilmu komunikasi dari Unpas, Universitas Pasundan. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Rinasa gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah juga baik, Bu. Udah lama juga ya sejak acara Mengerti di ya dulu ya. iya, Oke, silaturahmi. iya bisa berjumpa secara virtual kembali karena kita belum pernah berjumpa secara apa namanya Langsung. luring ya, langsung ya. Iya, betul. Oke, kita kali ini mau ngobrolin atau membicarakan tentang apa namanya lingkungan ya, kaitannya dengan lingkungan. Namun Budi ini karena bidang keahliannya itu sosial, ilmu sosial, nanti mungkin kita akan membahasnya kaitannya dengan bagaimana penerapan ilmu komunikasi itu kaitannya dengan lingkungan gitu, Bu. Nah, yang saya tanyakan pertama, bagaimana tentang isu lingkungan yang ada saat ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Ibu Dini, mangga. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebelumnya Pak Rinasa kita berbeda kota gitu ya. Pak Rinasa ada di Jogja, saya ada di Bandung. Tapi Ya, dengan teknologi akhirnya kita bisa daring ya, bisa diskusi bareng, sharing session mungkin ya bentuknya ini. Saya senang sekali ya. Kemudian untuk membahas isu lingkungan ini sebetulnya bagian dari apa ya, ketertarikan saya terhadap berbagai masalah isu sosial sebetulnya ya. Salah satunya adalah lingkungan hidup. Kenapa? Karena tanpa kita sadari gitu ya, eee, adanya perubahan iklim gitu yang kita kita perhatikan gitu ya. Kadang peristiwa-peristiwa alam pun itu memberikan semacam kode gitu ya. Kode ya, kalau di dalam ilmu komunikasi itu adalah semacam pesan alam gitu ya. Pesan ya, pesan komunikasi itu bisa dari peristiwa alam seperti banjir gitu kan, apalagi kalau di Indonesia itu banyak, karhutla gitu ya, kebakaran hutan, yang memang itu bisa menjadi, bagian dari isu-isu yang perlu diperhatikan. Terutama juga kalau kita perhatikan banjir pun itu, awalnya karena apa gitu ya, apa human error atau memang ada permasalahan alam yang tidak, terselesaikan karena memang, manajemen, penanganan sampahnya yang kurang gitu ya. Nah, ini saya pun tertarik dengan berbagai isu tentang, di dalamnya gitu ya, penanganan sampah gitu ya. Karena ternyata, permasalahan sampah ini tidak tidak sepele gitu ya, terkait ya, berbagai hal, aspek gitu ya, dan memang itu perlu penanganan lintas sektoral. Tidak tidak hanya masalah teknis, tapi juga masalah, eee, perilaku lah ya. ya, Penanganan itu kan tidak terlepas dari, bagaimana perlakuan, eee apa, masyarakat gitu terhadap sampah ini gitu. Apakah ini adalah tanggung jawab siapa gitu ya, dan siapa yang harus membenahi ini gitu, dan kan itu yang perlu ada kesepemahaman, dan ilmu komunikasi itu kan sebetulnya adalah, dan komunikasi lingkungan gitu ya adalah, bentuk komunikasi untuk, eee, apa ya, untuk turut Me me apa ya, mengajak gitu ya, kemudian me me apa ya, mempersuasi khalayak untuk bisa sama-sama menyadari, permasalahan lingkungan gitu. ya. Terutama Ya, sampah-sampah yang jadi anorganik itu ya, yang perlu dikelola ya. iya, nah tapi memang sampah-sampah ini pun pada akhirnya kan memang ada beberapa jenis ya, dan belum semua paham, belum semua tahu gitu ya. Mungkin Sehingga masih pernah dicampur dengar. aduk ya. Ya, nah itu, karena kita sudah terbiasa sama apa ya, Mas, ini ya, apa sih namanya, semacam buang sampah pada tempatnya.
Padahal itu Mhm. kurang loh kalau menurut saya ya. Mmm, Selama ini yang kita tahu dari kecil iya ya. dididik ya, Mhm, ya nggak Pak Rinasa, buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya dan itu di iya mana-mana slogan itu. iya. Padahal coba kita ganti gitu ya slogan itu dengan pilahlah sampah pada tempatnya, karena Mmm, sejak, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya, dari, pemerintah pusat, itu kan sudah mengarahkan kewajiban kita ya sebagai, eee, apa namanya, penghasil sampah lah ya, kita itu kan semua kan tiap hari ada iya. sampahnya yang dihasilkan ya, itu harus 3R kan, Mmm, harus reduce, Re reduce, re reuse, reduce, reuse, dan recycle. Jadi harus recycle. mengurangi dulu, kemudian, apa, memanfaatkan dan, mendaur ulang sebisa mungkin gitu ya. Tapi paling tidak mengurangi itu udah jadi kewajiban kita. Tapi mengurangi dan sebetulnya 3R ini pun masih, orang tidak paham. Dan inilah sebetulnya pekerjaannya komunikasi, bagaimana bisa menyadarkan, bagaimana bisa memberikan pemahaman ini kepada masyarakat luas yang memang sebetulnya undang-undangnya udah ada kok gitu. Tapi, Mhm, membuang sampah semua dicampur aduk, padahal itu adalah pekerjaan yang memang memang butuh effort ya, terutama, iya. orang kalau pulang gitu menyampah di rumah, ngapain kotor-kotoran gitu. Padahal Mhm mhm mhm. kan kalau udah terbiasa dari sejak kecil kita ajarin, eee, kan punya 3 tong sampah gitu ya, ini untuk organik dipisahin gitu ya, habis sisa makan, sisa dapur, ya Mmm, tulang-tulang ayam, nasi kering, mhm apa gitu mhm. ya, Iya, yang dipisah penting gitu yang yang dari organik ya, alam. mhm. Yang Jadi organik itu kasih berarti yang contoh-contoh bisa terurai. organik. Alam ya ke alam lagi gitu, nggak putus-putus ya di saya. Iya, Ah, nggak apa-apa iya. Bu, lanjut aja. Gimana? Tadi yang organik tadi berarti yang bisa Heeh, terurai ya dengan organik, mudah, terurai oleh tanah dengan terurai. mudah ya nanti. Iya, Berarti kembali ke disendirikan, alam. heeh, kembali ke alam. Kemudian yang berikutnya apa Bu? Tadi ada 3, Anorganik. Anorganik aergoni. itu yang bisa di-recycle gitu ya, bisa di-reuse lagi, Tapi susah dimanfaatkan. diurai ya, itu Nah, susah untuk tapi diurai. sulit Mhm, diurai seperti plastik, apa namanya, ya kan botol-botol kaca gitu ya, itu sebetulnya dipisahkan malah ada sekarang itu kan sejak itu kan ada bank sampah apa ya bisa menindaklanjutilah gitu kan. Tapi ya pada akhirnya kembali lagi ke mhm, perilaku masyarakat tersebut, apakah mereka mau mengikuti itu atau sadar akan bahayanya. Nah ini nih masalah bahayanya sampah mhm, kalau itu kenapa slogan buanglah sampah yang seharusnya dipilah, mhm, karena organik ini dari sekian, misalnya dari 100% sampah itu 60% adalah organik terbesar. 60%? Jadi sebetulnya food waste ya termasuk, sampah-sampah alam, itu kalau disatukan, digabungkan dengan semua jenis sampah, itu akan menghasilkan kalau dipendam ya, ada Mmm, peristiwa di Bandung yang memang tahun 2005 itu meledak ya, tragedi longsornya sampah di, Lewi Gajah. Sehingga dari situ dijadikan momentum di Indonesia sebagai Hari Peduli Sampah Nasional tahun mhm, 2005 di sekitar tanggal 21 Februari. Itu kan meledak dan ada korban jiwa sekitar berapa, 140 orang gitu ya kalau nggak salah ya korban yang meninggal. Itu karena apa? Karena sampah-sampah organik kan tahu sendiri mungkin ya kalau yang orang teknik itu atau orang-orang sains namanya sampah apa, makanan kalau mhm, dibiarkan itu bau busuk, mengeluarkan gas iya, metana yang difermentasi mmm, ya. Mengeluarkan gas metana itu, itulah yang menyebabkan ledakan. oh, Dan iya iya, saya juga merasakan, kalau misalnya saya menyisihkan sisa makanan gitu ya, dipendam di tanah, tiap hari gitu ya, terus dipendam tanah lagi, itu kalau pagi-pagi dibuka sama saya itu panas banget loh, Kak. mhm, Sisi tanah yang ada sampah-sampah dapur itu panasnya kerasa, gimana ini yang tumpukan sekota Bandung atau mungkin se-Jogja kalau dicampur, yang seharusnya bisa dimanfaatkan ada gitu ya, botol-botol atau apa, mhm, ternyata campur aduk itu ya jadi meledak gitu. Makanya di sinilah, eee,
awareness, awareness, apa namanya, public awareness-nya gitu ya, perlu ditingkatkan untuk melihat atau memahami dan menyadarkan mereka Hmm, bagaimana sih bahayanya sampah kalau dicampur, ya, dan ya. bagaimana sih sebetulnya itu pun bisa menjadi, ya kesehatan lingkungan juga terganggu ya kan? Ya, ya, iya betul. Jadi sebenarnya Nah itu sih problemnya, yang ketertarikan ya, awal saya gitu ya. Jadi saya awalnya, jadi berubah lifestyle juga, jadi ah, ah, hijrah ah, mulai lagi baru setahun 2 tahun ini. Tapi ah, ya nggak apa-apa, terlambat pun ya, toh ini adalah jadi bagian kita sama-sama meng-campaign minimal diri sendiri, keluarga ah. terdekat atau lingkungan sekitar, Ya, jadi gitu Kak Rifki. problemnya tidak hanya pada sampah anorganik saja ya yang tidak yang Betul, sulit-sulit diurai, ternyata dicampur itu menjadi problem baru lagi membahayakan. ya, berbahaya Iya, malah justru ya. Ya. iya, Seharusnya itu malah ya. setelah dipilah sampah-sampah organik itu bisa dimanfaatkan. Kalau tadi memang itu menjadi sumber energi panas malah bisa Iya. dimanfaatkan, Bu. Makanya Sebenarnya. ada biogas kan yang Ya. itu, atau sebetulnya sih yang sederhana lah kalau misalnya di rumah masing-masing punya keranjang isinya, kalau saya menyebutnya ada ya di sini tuh metode Takakura. Jadi di situ, campuran tanah, pupuk kandang, apa itu namanya, sekam bakar gitu ya dicampur, tapi yang udah jadi media tanam pun nggak apa-apa sih beli biar Oh, praktis. Dicampur dengan sisa makanan, terus ya. nanti dia jadi tanah sendiri kok. Numpuk-numpuk tapi Oh, jadi tanah lagi, iya, 1 iya. bulan tuh udah jadi kompos, ya komposter lah gitu jadinya. Hmm. Bisa jadi komposter, ada berbagai metode yang sekarang udah banyak pilihan. Ada yang pakai maggot ya, maggot itu dari lalat BSF itu, Larva ada ya? yang pakai, iya larva, Larva lalat. itu sampah makanan itu cepet banget Hmm. dimakan sama si maggot Diurai, ini. dimakan. Dan maggotnya pun hasil dari dia memakan sampah organik Hmm. itu kan, eee, protein tinggi dan bisa jadi Pakan pakan ternak. ternak, Oh ya. pakan lele, Hmm. pakan, ya ikan lah, atau apa, ayam. Hmm. Itu luar biasa sebetulnya bisa jadi sirkular Hmm. ekonomi gitu ya kalau mau lebih lanjut. Makanya Iya ya. pengabdian masyarakat ke arah sana pun itu terbuka luas gitu ya. Multidisiplin ilmu ya, Bu ya. Tekniknya masuk, kemudian Lintas ekonominya sektoral, masuk, komunikasi masuk dan ya. teknik Hmm. juga juga pasti masuk gitu, bagaimana mencacah mungkin yang anorganik, yang residunya ya. Ya. Pupuk sebetulnya ada Heeh. residu gitu kan. Residu itu betul-betul yang tidak bisa dimanfaatkan. Seperti tisu gitu kan, atau apa ya, saset juga, saset-saset plastik gitu ya, saset kemasan makanan sebetulnya bisa jadi Oh. ekobrik, Hmm. digunting-gunting Hmm. Hmm. masuk botol bekas, ekobrik bisa jadi, bahan material bangunan ya, Hmm. ada yang pakai begitu. Ya, Makanya ya. ini luar biasa sebetulnya pekerjaan rumahnya isu lingkungan ya. Ya, Tapi, ya. Heeh. eee, salah satu peran kita sebagai mungkin akademisi, paling tidak bisa menjalankan tridharma ini kan, penelitian dibahas, mengangkat isu-isu lingkungan bisa gitu, atau pengabdian masyarakatnya pun bisa mencoba, kalau mungkin kalau saya di komunikasi, bagaimana literasi lingkungannya yang mereka lakukan gitu ya, sehingga mereka bisa paham gitu apa Hmm. yang harus mereka lakukan terhadap, mungkin salah satunya sampah, dan ini kan dengan, hanya dari sampah aja itu bisa menyebabkan apa ya, ada, nah tadi kan menimbulkan efek, apa, itu ya, rumah kaca itu kan ya, Ya, ya. dan kan pemanasan global, Ya, betul. jelas gitu pengaruhnya. Hmm. Artinya hanya sekedar sampah yang tidak pernah kita pikirkan kok banyak gitu ya dampaknya di mana-mana gitu. Oke, oke. Begitu Ternyata Kak ya Rinasan. betul, ternyata isu lingkungan itu menjadi suatu hal yang lagi tren ya saat ini, baik itu di ilmu eksak Mhm, maupun di ilmu sosial ternyata. betul. Banyak Karena tema-tema penelitian dan pengabdian itu yang mengarah ke sana. iya, Ya. betul sekali. Lagi-lagi kita perhatikan beberapa,
company gitu ya, perusahaan-perusahaan besar terutama. Mereka itu sudah mulai pro terhadap lingkungan. Kenapa? Karena misalnya, mereka menghasilkan limbah, apalagi misalnya franchise-franchise itu kan menghasilkan misalnya minuman kemasan gitu ya, atau minuman-minuman yang harus pakai, sedotan plastik, itu sudah dikurangi gitu kan ya. Atau Ya. bahkan ada beberapa perusahaan yang memang sudah go green dari dulu gitu, mereka refill gitu ya, dengan cara refill. Itu memang sih dengan, beberapa perusahaan yang seperti ini kan, itu menjadi apa ya, selain mereka mengkampanyekan, tapi juga bisa mereka ya, branding, mereka itu, bahwa mereka tuh sebagai perusahaan yang ramah lingkungan gitu ya. Dan itu Hmm. sekarang sudah menjadi tren juga gitu di kalangan, eee, perusahaan-perusahaan yang memang mereka untuk apa ya, menerapkan sustainability gitu kan, SDGs-nya ke sana kan, Ya. dipakai gitu oleh semua pihak. Jadi itu sih menariknya. Mhm. Kalau kaitannya sama kantong plastik, Bu, dulu tuh sepertinya Mhm, ada apa, penerapan pengurangan kantong plastik di supermarket, minimarket gitu ya. Eee, iya, di kayak dipaksa para pembelinya itu harus membawa, kantong wadah sendiri yang bukan wadah dari sendiri plastik ya. gitu. Tapi kok sekarang sudah enggak lagi ya gitu ya. Malah Ya malah, itulah. di ya langsung diberikan begitu saja plastiknya itu. Kalau dulu Iya, kalau nggak salah ada harganya ya, mhm. plastiknya dan itu dibatasi gitu. Betul, dan ini pun menjadi sebuah, apa ya, konsistensi masalah kebijakan ya. Mhm, Konsistensi penegakan hukum termasuk juga mhm, itu juga berperan banget gitu ya dalam melaksanakan implementasi berbagai kebijakan mungkin di pemerintah satu, di Pemkot satu, menerapkan bayar apa, kantong belanja berbayar, di mhm. di Pemkot lainnya mungkin memang sengaja ditiadakan. Nah, itu kan tergantung dari, political will juga Ya, ya di berarti tidak masing-masing daerah bisa bisa menerapkan. tersentralisasi ya, maksudnya tidak Iya, bisa serempak ya. Beda-beda iya tergantung memang kebijakan daerah ya berarti ya. akhirnya seperti itu. Mmm, Padahal kalau diambil apa ya, semacam langsung aja tersentralisasi, plek gitu ya se-Indonesia. Nah, tapi mhm, memang inilah kembali lagi kan kita ada beberapa yang memang, ya masalah kaitannya masalah ekonomi lagi ya. Kita kan ya. ada yang memang sebetulnya plastik itu juga nggak salah kalau menurut saya ini ya. Iya iya Kenapa? betul. Karena asal kan dulu kan juga, mungkin dulu awalnya kenapa orang membuat plastik, karena memang Mhm ternyata mhm kan orang terlena dengan kepraktisan penggunaan plastik ini. mhm Tapi, mhm. apa namanya, memang plastik-plastik yang food grade, yang apa sih, selama itu bisa dipakai lagi gitu ya. Mhm mhm mhm. Misalnya kita belanja nih dapat plastik, Mhm. asal dipakai lagi mah nggak apa-apa, nggak dibuang gitu. Iya, Nah, betul. itu kan sebetulnya pemahaman itu yang belum sama gitu ya, antara di masyarakat ini pada yang dimaksud, kantong berbayar mungkin ya maksud pemerintah ya boleh, tapi dengan harga 200 ya atau kan jadi numpuk ya di rumah plastik. Ya asal itu si plastik dipakai lagi gitu, untuk belanja lagi, untuk ini yang salah itu kalau nggak sampai ke TPA atau sampai ke TPS gitu, wah plastik aja. Ini yang perlu apa ya, dibenahilah pemahaman-pemahaman ini gitu ya. Apalagi misalnya Suaranya terputus. aduh mohon maaf nih terlempar Iya ya iya. begini, enaknya kita kalau sharing apa, ngobrol gini langsung kopi darat ya, tapi Iya, siapa tahu nanti ada main atau Karinasa ke Bandung ya kita boleh. bisa Heeh. ya beginilah kalau Oh, iya teknis. iya iya, heeh. Oke, kalau secara teknis ya Bu, sebenarnya plastik itu benar kata Ibu Dini tadi nggak salah. Justru plastik itu kan banyak Mhm kelebihannya ya. Dia ringan, kuat, mhm, fleksibel, iya, kemudian mudah dibentuk.
ya kan? Udah Iya. gitu dia bisa bersih ya, bisa steril gitu loh. Mhm. Nah, kalau bayangkan Iya. masih bentuknya masih keramik dulu itu, atau apa ya namanya kalau tanah liat Iya. itu yang dari tanah Iya. liat. Nah, itu kan udah Iya berat, iya betul. berat, gampang pecah, Berat tidak kuat, orang terus tidak higienis juga. Nah, iya betul. ya. Nah, plastik ini kelemahannya cuma satu, sulit sulit didaur ulang. Nah, itu Sulit loh yang menjadi terurai dan menjadi itu sulit terurai maksud iya saya. iya pencemaran, Hmm. lingkungan gitu pada akhirnya kalau tidak terkendali ya Nah, sebenarnya penggunaannya. kalau menurut saya pengelolaannya sih sebenarnya Mhm. setelah dipakai itu bagaimana. Nah, itu. Makanya Iya. di bidang teknik itu kan ada yang namanya LCA, Life Cycle Assessment. Nah, itu supaya untuk bisa mengelola setelah dipakai itu Mhm. harus ada urutannya seperti Bu Dini tadi katakan, melalui Mhm mhm. reduce, pengurangan, kemudian reuse, Iya digunakan kembali iya untuk fungsi yang lain barangkali, kemudian yang terakhir baru kalau sudah nggak bisa di reuse ya di recycle kan reuse gitu, ya, daur ulang. di-recycle. Itu kalau kasusnya plastik. Nah, kalau untuk yang organik, Iya. kalau yang untuk organik tuh saya pernah dapat kualifikasi dari orang pertanian, Bu. Kalau yang organik itu pertama kan grade yang paling ini bisa dimanfaatkan itu adalah yang food, bisa dimakan manusia. Kalau itu aman lah ya. Kemudian yang di bawahnya Mhm itu feed, tidak bisa dimakan manusia tapi bisa dimakan oleh ternak. Terus yang di bawahnya mhm. itu uh, fuel, bahan bakar kali ya, dibakar. Bakar, iya Uh, fuel kalau nggak iya. flame, dibakar. Kemudian yang di Mhm bawahnya lagi, kalau sudah nggak bisa dibakar lagi, berarti dibuat fertilizer. Fertilizer mhm. itu pupuk. Nah, itu udah Pupuk mentok. ya, jadi Ya. pupuk. Jadi sebenarnya kalau Mhm. organik, mentoknya itu adalah di pupuk, Bu, produknya, Bu. Iya, betul betul Kalau, banget, kalau Pak organik. Rina, karena tapi kan makanya itu, sekarang itu yang paling kan tadi ya, paling besar itu komposisi terbesar dari sampah itu adalah organik ya, 60%-an. Mm. Organik itu kan tidak hanya sisa dapur, sisa Nah, makanan, tapi sebenarnya tadi, juga Bu, sisa kayak dapur itu daun-daun kering gitu Sisa ya. dapur itu klasifikasinya di feed bisa, Bu. Kan sudah nggak bisa Iya, dimakan manusia karena sudah mhm kotor dan sudah basi juga. mhm. Dimakan ayam kan bisa di feed, masuk Iya, kategori yang di bawahnya food tadi. heeh. Heeh. Nah, Tapi kalau masalahnya sekarang sudah mentok nggak bisa diberi makan ke ternak, baru digunakan untuk bahan bakar, misalkan diolah jadi biogas, gitu mhm, loh, Bu. iya Nah, nah aku iya. Nah, sudah nggak bisa dibakar lagi, baru mentok dibuat baru pupuk. Saya teman pupuk. saya yang Mhm, pertanian itu bikin pupuk itu malah hasil dari pembakaran itu, Bu. Pembakaran dari mhm, limbah-limbah organik itu. Kan ada abunya, mhm, Bu. Nah, abunya itu diolah kembali di entah apa menjadi namanya ya prosesnya ya. Pokoknya nanti jadi mhm, fertilizer, jadi pupuk. iya, Dan itu bagus sekali malahan pupuknya ternyata. untuk tanah itu Iya, bagus, gitu. iya. Nah, tapi gini Pak Rinasa, memang, banyak metode yang bisa dipilih Mm-mm. gitu ya, bagaimana perlakuan atau pengolahannya. Karena gini, tapi kembali lagi, prosesnya dalam dalam proses pengolahannya itu yang perlu diperhatikan kadang ya. Kalau Ya. tadi berbicara, yang feed-nya itu bisa Heeh. ke ternak ayam atau apa, kalau di daerah-daerah rural society mungkin bisa ya, di daerah yang Ya, memang oh mereka ya. masih punya pekarangan luas dan mereka juga punya ternak gitu ya. Mm-mm. Sementara di urban ya, kalau misal di perkotaan lahan sempit gitu dan, Susah. nggak punya tanah terbuka gitu. Nah, Mm-mm. ini yang menjadi permasalahan besar di sampah perkotaan. Sehingga salah satu caranya itu tadi maggot atau dikomposter, jadi komposter lain gitu ya. Dengan ada kalau di Bandung itu kan karena punya gerakan Kang Pisman ya, Kang Pisman itu seperti 3R sebetulnya, tadi, tapi Kang Pisman itu singkatan, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Nah itu ada, dengan berbagai metode, salah satunya tadi kompos itu maggot, terus, loseda, lodong sesa dapur. Nah itu loseda itu seperti Mm. pipa besar, sekitar diameter 20 senti lah minimal, terus sisa makanan masukin gitu ya, masukin, kemudian dikasih cairan, cucian beras Mm-mm. atau, apa namanya itu, air gula merah,
Nah itu Mhm. bisa nanti lama-lama dia masuk ke dalam tanah juga jadi Mmm. kompos sendiri. Mhm. Ada yang pakai cara melakukan dengan ekoenzim, membuat ekoenzim. Tapi memang kalau Mmm. ekoenzim ini bagusnya, apa, dari sisa-sisa buah-buah dan sayuran tertentu, itu jadi ekoenzim itu wah manfaatnya luar biasa, bisa jadi disinfektan, jadi bisa, untuk pupuk cair juga gitu ya. Nah, dari sekian metode ini sebetulnya, apa ya, yang penting tetap kembali lagi ramah lingkungan, kembali lagi bisa tetap, bersahabat dengan bumi gitu ya, dengan Hari Bumi lah kemarin jadinya saya, sengaja menginikan. Nah, tapi maksudnya gini, kalau tadi ada, pembakaran tadi ya, sebetulnya cara yang paling, paling potong kompas lah gitu ya, memang paling enak itu dibakar gitu ya, dan itu langsung jadi abu bisa langsung termanfaatkan dan tidak bersisa satupun gitu ya, mau organik, mau Dan dan seharusnya yang paling bisa organik. dan seharusnya Tapi pembakarannya masalahnya digunakan itu, Bu, nggak cuman energinya dibuang, dilepas gitu aja, harusnya nah, dimanfaatkan dan itu. itunya ya, si asapnya harus Ya, itu juga. oke, nah itu yang masalah, Nanti karena malah gini pengen apa, memberikan solusi untuk yang limbah mhm, padat, malah muncul polusi udara kan muncul gitu. polusi udara ini yang bahaya Heeh, lagi gitu bahaya. ya. Karena memang beberapa, daerah pun ada yang jadi, apa ya, ada sampah menjadi genteng atau batako, tapi penanganannya gitu ya, pengolahannya, ya itu tadi menghasilkan polusi gitu kan, asap dan sebagainya. Ini yang tidak diharapkan seharusnya kan, mengurangi itu Mhm. gitu. Memang cepat banget gitu dengan pembakaran. Bahkan masyarakat dulu, yang namanya buang sampah kan kalau nggak ke sungai, ya dibakar. Bakar. Nah ini yang masih terjadi di Mhm. masyarakat itu. Buat mereka ya dibakar aja apa sih nggak boleh emang? Ya enggak kan, ya nggak bolehnya ini, dampaknya ini yang mereka tidak tahu gitu. Mhm. Karena kan biar cepat, termasuk buang ke sungai. Sungai ya belum tentu sekarang kan sungai semakin dangkal ya. Jadi Iya. karena udah semakin tinggi, apa ya, Mhm. terpadatkan oleh sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Ya revitalisasi sungai dan sebagainya itu yang seharusnya gitu dari perilaku membuang sampahnya ini gitu. Di sini sih sebetulnya, bagus ya tadi banyak ininya, eee, dan saya juga berharap peran dari para teknokrat ini ya terus para, teknik ini ya, kalau bisa kita kan, sama-sama berkolaborasinya ya di situ ya. Mhm. Ilmu sosial mungkin, melihat bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat, bisa dari sosial, ekonomi, kesehatannya gitu kan ya, lingkungannya. Sementara bagaimana mencoba meramu, apa namanya, membuat sebuah alat yang bisa itu ya polusi, tapi dengan cara yang mungkin itu bisa memberikan, apa ya, energi terbarukan gitu kan. Iya, iya sih, Bu. Kayak plastik itu Mhm juga sebenarnya masih bisa mhm, dimanfaatkan untuk energi, jadi bahan bakar mhm, lagi, prosesnya itu ada prosesnya, betul. tidak hanya yang Dan yang organik. Mhm. ada lagi nih sekarang yang perlu dipikirkan, masker masker sekali pakai itu udah Oh jadi iya. tambahan tambahan baru ya komposisi sampah. Itu pun, banyak riset-riset yang sedang dilakukan, harus Mhm. dimanain gitu kan ya. Mhm. Tadi itu kan Bu Dini bilang ada tiga tiga tempat ya, tempat sampah yang di rumah tangga itu yang satunya apa ya, Bu? Tadi kan Eee, organik, residu anorganik, ya sebetulnya residu. satunya oh residu yang Residu, satunya. heeh, iya sebetulnya Hmm, residu atau sebetulnya kita kalau punya nggak 3 sih kalau mau ya, banyak harusnya ya ya. B3, B3 itu Oh limbah limbah B3. bahaya, beracun, baterai gitu kan ya, terus, apa, termasuk sebetulnya masker medis pun itu, B3 limbah maksudnya. beracun ya, Hmm, B3. Tapi ya kalau kita satukan dengan baterai, lampu bekas, apa yang udah ini kan alat hmm, elektronik gitu kan, itu kan, hmm. apa yang pokoknya yang beracun lah gitu. Ya Iya ya. tetep Heeh. aja harus dipisah Oh, ya, tapi kita selalu menyatukan.
Nah, ini yang terakhir Bu, mungkin saya tanya kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat untuk Ya, pengelolaan sampah itu bagaimana Bu? Mungkin pengalaman Bu Dini mhm, sudah banyak ini iya. kayaknya untuk pemberdayaan Wah, masyarakat di bidang lingkungan, terutama di pengelolaan sampah ini. iya, saya juga masih belajar sebetulnya, nggak banyak-banyak banget. Karena gini, yang prinsipnya adalah bagaimana saat kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik itu di internal maupun kita kan kadang melakukan pengabdian itu bisa aktif di luar ya, di berbagai komunitas yang bisa kita, kontribusi, memberikan apa sih, yang kita miliki gitu ya. Misalnya, nah itu cara-cara, me me mengangkat isu-isu lingkungan. Kebetulan kalau terakhir sih saya mencoba, ini kolaborasi dengan ada satu kampung di Kota Bandung ya, Kampung Cemaras, di situ di sana apa, ada komunitas pegiat lingkungan yang sudah lebih dulu menjadikan Kampung Jamaras ini menjadi sebuah, apa ya, ada perubahan gitu dari yang sebelumnya tidak tahu, dari yang sebelumnya tidak punya apa, potensi apa-apa istilahnya gitu ya. Mereka itu ternyata punya semangat yang luar biasa, membentuk kelompok swadaya masyarakat ya, KSM-nya ada di sana melakukan gerakan lingkungan bersih. Jadi namanya KSM-nya pun KSM Gelisih. Nah, saya mencoba masuk, sama-sama bergabung di situ berkolaborasi dengan komunitas pegiat lingkungan, ada yang namanya GSSI dan Ketapang Kita ya, Ketahanan Pangan Kota gitu ya. Hmm. Di sana itu mereka membuat ekoenzim. Dari sampah-sampah yang dihasilkan, mereka membuat jadwal pengangkutan sampah. Dalam 1 minggu itu 3 kali diangkut khusus untuk organik dan si organik yang mereka kumpulkan dibikin apa tadi, dikompos, ada tempat khusus, mereka punya ruang greenhouse gitu ya. Kemudian, apa, dibikin ekoenzim, potongan-potongan buahnya, potongan-potongan sayurnya, dan si ekoenzim ini pun akhirnya bisa, apa, dimanfaatkan sehingga sempat apa, dan sekarang pun dijadikan kampung ekoenzim di situ. Nah, Hmm. ada yang mengumpulkan minyak jelantah gitu ya, yang dijadikan, sabun mijel namanya, sabun minyak jelantah, ada yang kemudian apa ya, di situ lumayan nih orang-orangnya gitu ya, yang tergabung di KSM situ, mau mencoba berbagai hal yang, menggunakan memanfaatkan sampah ini. Dan terakhir itu ternyata sekarang, kan saya saat ke sana, masuk dengan apa ya, topik literasi lingkungan ya, ini, literasi sampah melalui pemanfaatan media informasi di Kampung Jamaras. Nah, di sana itu ternyata sekarang sudah, mengaplikasikan apa ya, bukan ini ya, apa sih, si ekoenzimnya itu dipakai untuk pupuk-pupuk cair dan sehingga mereka membuat disupport sama Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota, itu membuat buruan sae. Nah, buruan sae itu integrasinya dari Kang Pisman tadi. Jadi, halaman-halaman mereka yang terbatas, mereka membuat, tanaman-tanaman, apa, tanaman sayur ya, kayak misalnya, apa itu namanya, baby pakcoy yang gitu ya, terus Hmm. tanaman, eee, ya bawang daun, seledri atau apa gitu, kangkung ya, pokoknya tanaman-tanaman, sayuran yang bisa mereka ini gitu ya, mereka, makan untuk sehari-hari. Dan yang sebagai reward-nya di antara mereka itu masyarakat situ ya, di Jamaras itu, kalau yang mereka mau mengumpulkan organik, mereka nanti dapat, saat panen sayuran-sayuran yang mereka tanam, mereka dikasih gitu si warganya ini. Jadi reward-nya mereka dapat apa, hasil panen dari hasil mereka juga kan, ya gitu. Hmm. Jadi sehingga, eee, pada akhirnya yang cuman asalnya 20 orang yang mau melakukan itu, sekarang sudah hampir 80, kepala keluarga lah, rumah gitu yang mau memisahkan sampah dan mengumpulkan sampah organiknya. Ya siapa tahu semakin luas kan orang melihat, iya juga ya jadi, bisa yang hanya terbuang ke TPS atau bahkan ke TPA hanya residu aja, Hmm. karena organiknya sudah habis di situ gitu ya, Hmm. nggak perlu diangkut
sama mamang sampah lagi. Ini yang Mhm. Iya. sehingga dari hasil sayuran yang mereka sayuran organik ini, itu Mhm. kan sebetulnya bisa jadi modal buat mereka untuk bisa lebih berdaya lagi ekonomi mereka melalui ketahanan pangan ini ya, sebetulnya di situ sih. Apa ya, Iya. bisa menjadi, insight buat, kelompok masyarakat lainnya gitu ya, Iya. atau bisa menjadi, ya memantik atau mereplikasi berbagai hal yang sudah mereka lakukan. Dan sebelumnya juga ada Kampung Cibunut kalau di Bandung itu ya, itu Kampung Cibunut berwarna. Nah, mereka udah lebih dulu dari 2015. Mmm. Bahkan bank sampahnya pun juga jalan gitu ya. Setiap hari Minggu mereka memilah yang anorganiknya kalau di Mmm. Kampung Cibunut. Dan mereka sudah berdaya. Setiap minggu itu hampir setiap hari bahkan ya, mereka kedatangan tamu loh. Tamu dari berbagai instansi atau perusahaan atau dari akademisi gitu ya, dari sekolah-sekolah. Karena bisa jadi percontohan kawasan sebagai edukasi lingkungan di situ. Tapi kan masyarakatnya jadi apa ya, pemberdayaan masyarakat di situ bisa tidak sekedar, ekonomi aja, tapi juga mereka bisa yang awalnya dream it, sekarang mereka bisa share it gitu ya, ke Mmm. siapa pun Mhm. yang hadir, yang datang berkunjung ke Kampung Cibunut Berwarna. Alhamdulillah karena Pak RW-nya ini betul-betul, ya satu RW itu, RW 7 di Cibunut, eee, Kelurahan Sumur Bandung kalau nggak salah itu ya. Jadi, Nanti bisa jadi apa edukasi namanya, wisata juga, Bu, malah. iya edukasi wisata lingkungan gitu. Memang, Betul. banyak yang apa apa yang datang ke Kota Bandung jadi percontohan di situ dan itu kebetulan di tengah kota gitu kan. Jadi, dengan keterbatasan mereka, tapi mereka bisa mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu. Karena sudah Mhm. memilah sampah dari sejak 2015 itu tadi dan konsisten sampai sekarang gitu. Mungkin pemberdayaan masyarakatnya ke arah sana sih. Itu yang saya, apa ya, selama ini ikuti kegiatan-kegiatan gitu ya untuk, mereka gitu. Untuk paling tidak di Kota Bandung sih sebetulnya saya banyak yang Mhm. gitu, Iya, menarik Pak sekali, Bu. Reinhard. Mhm. Nanti Besok kalau jalan-jalan ke Bandung saya ajak ke heeh, Kampung Cibuntu. kalau insya Allah kalau ada waktu nanti ke Iya, sana betul. jalan-jalan nanti sama keluarga sekalian, Mhm mhm, mhm. lebih seru nanti. Iya, Eee, kalau saya pribadi, Bu, sebenarnya sudah memilah-milah ya kalau di rumah di itu rumah ya? saya masukin ke karung gitu, tapi karungnya nggak Mmm. saya pakai terus, karungnya nggak saya saya jual, maksudnya nggak sekaligus saya berikan ke pengepulnya, tapi nanti pengepulnya Mhm. tanya kan, "Karungnya ini dipakai nggak, Pak?" "Oh, saya pakai lagi untuk mengumpulkan sampah berikutnya." Jadi pengepulnya datang itu yang ngambil sampahnya, kemudian ditukar dengan uang, malah enak gitu. Oh, Jadi saya ditukar kelompokkan dengan uang. botol plastik, terus yang plastik Iya, yang sendiri, anorganik terus semua ya? ada yang organik juga sih, Bu, kertas. Saya Mhm. kelompokkan sendiri-sendiri. Nah, nanti ya pengepulnya datang sudah tinggal ambil tuh karena sudah dikelompokkan. Mhm. Nah Kalau yang tadi, food waste-nya itu udah nah kalau yang food dipisah? waste saya belum, Bu, masih dicampur Belum. di rumah. Biasanya saya masukkan ke lubang yang di tanah itu, udah masih Oh iya, campur nah itu. itu biopori, betul, tadi belum saya sebut. Ada salah satu, Tapi kalau saya belum cara nerapin biopori ya, cuman saya asal masukkan ke lubang aja udah gitu. Bang. Tapi Betul betul. sudah organik semua karena kan yang non Mhm. organik sudah dipilah-pilah tadi. Iya betul. Lumayan loh Bu itu kalau di kan pengepulnya datang sendiri. Kita pakai aplikasi ya. Pakai Oh aplikasi, iya, ada iya aplikasi banyak kita sekarang. potret perkiraan berapa Mhm kilo, nanti terus dia hubungi datang ke rumah di mhm. Sherlock, nah nanti ambil kita dapat uang itu. Uangnya bisa kita Nah it belanjakan. nah itu kan Cuman uangnya kayak dalam ini bentuk e-money sih, tidak heeh, cash, di aplikasinya itu apa, iya, bisa kita top up ke e-money yang apa pun lain ya. gitu, apapun. Iya. Iya, sama seperti popok, popok sekali pakai itu kan juga ada kan, yang memang, mengepul lah atau lewat Mhm. aplikasi itu kan jadi sesuatu. Karena kadang, masyarakat,
pada umumnya kan belum Ya, belum paham, ternyata ya banyak betul. Kalau cara menurut ya. menurut saya pemberdayaannya memang justru yang perlu ditingkatkan secara kencang itu adalah di bidang sosialnya, Bu. Kita percuma Mmm, punya punya teknologi ya, Bu, iya kalau nggak ada penguatan secara sosial, ya sama aja kesadarannya, sudah ada teknologinya tapi nggak ada yang pakai, Bu. Kan gitu. iya betul. Iya Iya itu kan? dia, memang kolaborasi lintas sektor itu ya di Iya. sini. Jadi dari awal preventifnya itu harus jalan ya, dari campaign-nya, kampanye Mhm. sosialnya, kampanye isu-isu ini terus diangkat. Karena pada dasarnya, eee, apa ya, ada beberapa tahap yang memang butuh effort itu ya untuk di kampanye komunikasi itu ada 3 gitu ya. Yang pertama pasti yang kena itu pasti sisi kognitif dulu sih. Mhm mhm. Sisi kognitif kan bisa juga melalui media massa, media sosial, atau bahkan media spanduk atau poster di jalan atau billboard gitu ya, atau bahkan itu melalui media atau bahkan, dari obrolan, dari apa, word of mouth itu ya, terus atau ya, komunikasi secara langsung gitu. Nah, di sini kan kadang kita baru tahu aja, itu baru sisi kognitif. Nah, Mhm. tahap selanjutnya itu perubahan sikap gitu yang diharapkan. Ada perubahan Iya. sikap itu kalau kita udah tahu, itu sisi afektif kita harus kena. Mungkin saya Mhm. sekarang sudah mencoba hijrah mungkin atau Parinasa mencoba hijrah sudah pakai Mhm. aplikasi, ya hijrah untuk itu ya, Ya. memilah sampah. Itu karena ada afeksi saya kena itu, ih kasihan nih orang yang, biasa di tempat sampah kayak gimana, terus bahkan ada yang Heeh. peristiwa yang meledak itu gitu ya, atau ngelihat laut kok jadi Mhm. tercemar gitu ya, Mhm. ikan-ikan juga jadi nggak sehat. Itu kan afeksi saya kena, mungkin kalau orang yang cuek, abai, atau apa, ya dia Mhm. belum kena afeksinya. Nah di sini sih, eee, apa ya, menyasar berbagai, karakteristik masyarakat Mhm. itu yang menjadi PR mungkin orang ahli ahli sosial, psikologi gitu ya, Mhm. orang komunikasi, bagaimana pendekatan yang terbaik untuk Mhm. sesuai dengan karakter masyarakat ini. Mhm. Dan yang paling terakhir adalah adanya perubahan perilaku, sehingga betul-betul menyiapkan tempat sampahnya, betul-betul konsisten untuk Mhm. memilah sampah, itu yang paling Ya tinggi ribet lah ya. levelnya. Kadang yang Paling bikin tinggi levelnya berarti dia sudah berubah gitu mhm, perilakunya itu yang yang bikin masyarakat itu males, itu karena ribetnya itu, memilah-milah betul. tadi, gitu loh. Ya ada istilah kalau, udah dipisah juga nanti disatuin lagi sama mamang sampah katanya gitu. Tapi balik lagi karena mamang sampahnya juga belum aware gitu. Mmm, Jadi kadang nggak sama ya, nggak iya ya. sama mereka satukan ya Tapi ini termasuk aplikasi itu sudah nasional tuh kayaknya. iya betul, Eee Namanya tuh aplikasi Rappel kalau nggak salah, tapi saya nggak oh promosi sih. di sana ya? Ada banyak sih memang sekarang Mhm. pilihan-pilihan, Mhm. aplikasi untuk ini ya, sebetulnya itu bagian dari caranya bank sampah juga ya, Mhm. cuman dia Misal memanfaatkan kita salah ya, itu tetap dipilah sama dia. Misalnya kita salah mhm, masukin ke wadah tadi campur gitu ya, sama dia tetap dipilah kok, tidak mengurangi mmm, nominalnya kok. Jadi sebenarnya nggak ribet mhm, juga ngumpulin sampah itu memilah-milah. Kalau memang males ya udah jadiin satu karung gitu, nanti, tinggal itu dia, dipotret aja, anggap aja ini sebagian besarnya apa, oh plastik, plastiknya mhm, apa, tipenya PET, udah gitu. Nanti ketika datang, ya nanti, oh ternyata nggak 100% PET, kan ada hitungannya dia. Oh nanti harganya mhm, sekian. Karena setiap limbah sampah itu dihargai macam-macam Bu, per kilonya, oh gitu, beda-beda ya tergantung beda-beda, jenisnya ya? iya. Dan kita di aplikasi juga sudah dikasih tahu per kilonya sekian, rentangnya Mmm, sekian sampai sekian. Dan nanti yang datang tuh ya di rentang itu ngasih harga berdasarkan aplikasi itu gitu loh. Dan sudah kita oh jadi didatangi, nggak perlu repot-repot ini ya, repot-repot iya, datangi bank sampah gitu. Enaknya di situ sampah, sebenarnya. enaknya di situ betul dan Karena yang kalau saya ya apa ya, tadi ya, sebenarnya nggak hijrah juga, katakanlah untuk kesadaran ya, untuk kesadaran lingkungan iya, itu tuh kalau misalkan kita kita terlalu jauh seperti Bu Dini tadi kayaknya nggak sampai ya. Yang maksudnya, mhm, wah banyak limbah nih di laut, kemudian di sungai, mhm. nanti kalau tercemar
bumi kita seperti apa. Itu mungkin pemikiran orang tidak sejauh itu belum kesadarannya, sampai tinggal sejauh itu. kesadaran. Nah, makanya dengan adanya, oh ternyata bisa ngasilin duit nih meskipun duitnya nggak seberapa, tapi kan paling tidak sampah kita tuh di rumah Sudah sudah ada berkurang. yang ngambil gitu loh, sudah berkurang dan ada yang Ya, ngambil, kita nggak usah repot-repot gitu. Dan kita dapat mhm, uang gitu loh, bisa untuk belanja. Nah, mhm. harusnya di situ tuh mulai disadarkan lewat situ. Ada sisi pemberdayaan Oh, daya, masyarakatnya di iya, situ juga ya, mhm, dia bisa mhm, menghasilkan dari sampah. Makanya ada istilahnya sekarang itu sampah itu bukan sisa, tapi sebagai berkah ya. mhm, mhm, Sampah itu mhm, bukan musibah, tapi sebagai berkah katanya. mhm, Berkahnya mhm. itu karena bisa menghasilkan uang gitu Iya. dari sampah Ya, yang bisa cuman diolah. kelemahannya tidak ada yang organik kalau itu. Saya belum menemukan Mhm, aplikasi yang dia mau ngambil sampah organik. Itu belum, saya belum mhm. menemukan. Maksudnya organik yang Nah, food tadi ya? Food apa namanya Bu iya, istilahnya? food waste ya. Food waste ya. Belum Iya. itu. Nah, itu kan sebetulnya peran dari kawasan ya, dari RT RW setempat. Karena kan yang RT RW setempat punya cara, apakah mereka punya pengangkutan sampah gitu. Itu yang harus bergeraknya tetap dari pemerintah setempat. Mereka Mhm, menggerakkan para para apa namanya stakeholder-nya ya. Dari mulai pemerintah daerah, kota, kabupaten, terus ke bawah ke kecamatannya, terus ke kelurahan atau ke desa, bahkan ke RT RW gitu ya. Nah, itu skala kawasan, skala-skala rumah tangga inilah yang memang kalau organik sisa dapur atau food waste, di situ sih yang harus jalan. Nggak bisa pakai teknologi yang kan kadang ya kalau kalau yang sampah sisa dapur kan harus cepat ya langsung di ininya mhm, gitu, mhm, per mhm. di Di prosesnya. ditanganinya gitu ya. Kalau yang, botol-botol plastik atau tadi Nah, itu apa lama. namanya, Mhm, biogas, itu kan bisa kapan pun mau diambilnya mhm, kapan boleh. Kalau yang sampah dapur mhm. kalau nggak lama nggak diambil ya itu tadi udah bau ya, Nggak udah tahu. udah jadi jijik jorok gitu di rumah kan, dan Mhm. itu yang harus terlakukan. Bahkan makanya kalau misalnya nggak diangkut, minimal kita bikin lubang tadi betul Ya, kata kayak Pak saya Teguh. tadi ya. Yang penting di situ udah Kalau organik semua gitu ya. apalagi punya pekarangan. Nah, kalau saya kan Hmm. nggak punya pekarangan, Pak, maksudnya nggak Oh terlalu iya. luas gitu ya. Mhm, Jadi yang di di daerah saya di komplek perumahan gitu, yang paling tidak menyiapkan entah karung isi tanah atau keranjang-keranjang isi mhm. tanah dan itu terus dicampur. Nanti dikumpulin ke taman depan gitu, kalau saya gitu. Makanya ini akan tergantung dari kondisi si masyarakat tersebut gitu ya. Gitu sih kalau Iya menurut iya, mhm. saya. Nggak terasa Bu Iya, Dini sepertinya udah ya hampir sejam. menarik sih. Oh ya? Iya, Iya, tadi niatnya cuman 30 menitan ya, tapi udah lebih. heeh, bener. Ini terakhir closing statement aja Bu, kaitannya dengan Iya, lingkungan bagaimana Bu? iya, di sini kalau menurut saya gitu ya, kita ini dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial terutama ya atau isu-isu termasuk isu lingkungan, isu di dalam isu sampah, isu banjir, isu kebakaran hutan, apapun itu adalah bagian isu lingkungan, menurut saya tidak bisa berjalan sendiri ya, Mhm, perlu, sinergitas, perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Dari berbagai stakeholder ya, di situ ada yang dikatakan, pentahelix mungkin ya kalau sekarang ya, mhm, mhm. akademisi, bisnis, Government, community kan ya, mhm, government, ABCGM, M-nya media, media juga mhm, media. berperan di sini. Jadi memang kelima, peran ini, termasuk pemerintah ya, mereka yang membuat regulasinya kalaupun masyarakat tidak mengetahui apa-apa, mungkin di mana sih miss-nya? Nah, di sini saya berharap mudah-mudahan ya terus ke depannya kita akan menuju kalau ada yang bilang tahun 2025 ini Indonesia harus bebas sampah katanya ya. Indonesia bersih dan bebas sampah. Ada yang punya komunitas itu, forum Indonesia bebas sampah, atau 2030 bahkan sudah ini, kalau 2025 sudah bentar lagi ya. Iya, Sehingga betul. ini peran tadi stakeholder, yuk kita bersama-sama untuk mengumpulkan puzzle-puzzle masing-masing dengan berbagai keahlian, bidang ahliannya termasuk para teknokrat di sini,
untuk bersama-sama, menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Rinasa. Ya, Iya terima kasih Bu Dini, iya, sudah sharing-sharing, sama-sama. ngobrol tentang banyak sekali tadi ya kaitannya dengan lingkungan. Nah, mungkin sekian Sobat Cendekia semuanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima Amin. kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endless Talk, ngobrol tak berujung sepuasnya.